Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sama dikasihi dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui Refresh Jemaat Sion Penajam, edisi Rabu 15 Desember 2021. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari Sefanya 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan ini, atas segala kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang malam kami boleh nikmati dan lalui, dan saat ini kami boleh bangun dengan penuh sukacita karena segala pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga kami boleh mengerti dan memahami arti dan makna firman-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami sesungguhnya telah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sefanya 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Janji keselamatan. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku, sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Amin. Firman Tuhan. Di bawah satu tema kehidupan yang damai. Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, setiap orang mendambakan kedamaian dalam hidupnya. Itulah sebabnya setiap orang berusaha mencari kedamaian. Sebab kedamaian itu amatlah penting dinikmati dan dirasakan oleh setiap orang. Sefanya menggambarkan bagaimana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan bagaimana Tuhan mengubah segala keadaan pada masanya. Ayat 9 sampai ayat yang ke-10 menggambarkan bahwa setelah melewati masa penghukuman, Tuhan akhirnya mengubah keadaan menjadi bersih, yakni dari bibir yang kotor melawan Allah menjadi bibir yang bersih, memanggil nama Tuhan dalam penyembahannya. Bahkan dari keadaan bangsa yang sebelumnya tercerai-berai, akhirnya berubah menjadi bangsa yang bahu-membahu, lalu membawa persembahan kepada Tuhan. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan pun terus menyatakan pengampunannya. Bahkan umat Tuhan tidak mendapat malu karena orang yang congkak telah disingkirkan oleh Tuhan, sehingga umat yang rendah hati dibiarkan hidup damai dalam kehidupannya. Kedamaian batin adalah bagian dari harapan-harapan yang kita rindukan. Karena itu kita membutuhkan perubahan hidup untuk siap dibentuk oleh Tuhan melalui Roh-Nya. Allah telah membersihkan dan telah mengampuni kita. Karena itu
marilah kita terus-menerus memelihara kehidupan kita untuk selanjutnya kita membentuk cara hidup damai di dalam Tuhan. Ciptakanlah cara hidup yang menyembah Tuhan, dan biarlah kita diarahkan untuk selalu memuliakan Tuhan dalam hidup kita dengan penuh kedamaian. Amin. Perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Boleh Engkau dengarkan bagi kami pada saat ini. Kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan terus menjadi bahagian dalam hidup kami. Bapa di surga, sepanjang hari ini Tuhan kami serahkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan terus menuntun, menolong kami dalam melakukan aktivitas kami masing-masing. Biarlah melalui pekerjaan, dan di dalamnya Tuhan senantiasa kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat sidang jemaat-Mu dalam kehidupan, dalam keberadaan masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati di dalam keberadaan, di dalam tugas pekerjaan, sehingga kami tetap merasakan bahwa Allah senantiasa menolong dan memberkati kami. Bapa di surga, kami berdoa buat anak-anak kami dalam pertumbuhan masing-masing, dalam pendidikan masing-masing. Tuhan, Engkau senantiasa memberkati, sehingga anak-anak kami senantiasa menyerahkan kehidupan di dalam Tuhan. Apa yang menjadi cita-cita ke depan, Tuhan senantiasa memberkati. Bapa di surga, kami juga berdoa buat orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam kelemahan fisik. Kami percaya Tuhan senantiasa menguatkan, sehingga nama-Mu senantiasa dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang sakit, Tuhan pulihkan dari berbagai macam penyakit. Bahkan yang saat ini Tuhan di rumah masing-masing dalam proses pemulihan, biarlah Tuhan senantiasa memberkati usaha-usaha yang dilakukan. Kami berdoa bagi yang bersuka cita hari ini, Tuhan berkati pemerintah, bangsa dan negara kami, sehingga di dalamnya Tuhan senantiasa kami bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan, sebab semuanya ini kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian refresh kita pada saat ini. Selamat melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.